Indonesia akan melawan timnas U23 Korea Selatan pada malam hari nanti. Namun untuk bisa membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola Justinus Laksana. Coach Justin, selamat siang. Selamat siang. Coach Justin, sebelum kita masuk ke pertandingan nanti malam, pertandingan besar, Ya, ini saya mau mendapatkan kabar Sintayong baru saja diperpanjang oleh PSSI sebagai pelatih timnas hingga 2027. Pantaskah Coach perpanjangan kontrak ini untuk STI? ya lah, sangat pantas. Harusnya perpanjang kontrak ini setelah performa di kualifikasi untuk Piala Dunia ya. Di situ menunjukkan 2 kali menang lawan Vietnam, bukan hanya menangnya, tapi bermainnya ada progres dibanding 2 match pertama. Dan semua ada di tangan kita, dalam arti kita bisa lolos ke round berikutnya. Em, Pak Erik itu menilai performa pelatih itu kan bukan dari 1, 2, 3 match. Walaupun Hmm. memang sudah ada perjanjian ya bahwa kalau lolos grup akan diperpanjang. Tapi saya rasa seandainya kita tidak lolos grup di U23 ini, saya rasa tetap akan diperpanjang. Ya karena kembali lagi kita menilai dari skop yang lebih besar kan. Dan saya lihat performanya Sintayong itu sangat layak untuk diperpanjang karena kerjanya belum selesai. Kecuali kita lihat dalam setahun berapa bulan nggak ada progres, baru bisa dipertimbangkan. Tapi progres ini sangat nyata. Jadi kalau saya bilang sangat layak untuk diperpanjang. Progres apa saja coach yang paling terlihat yang dilakukan oleh Sintayong ke timnas kita? Oke, pertama pada saat dia datang, ini harus dikatakan dia 4 menuju 5 tahun, tapi dipotong sekitar 2 tahunan COVID kan. Hmm. Jadi praktis saya bilang aja 3 tahun lah. Dia berani potong generasi. Jadi yang namanya timnas senior isinya anak muda semua, U20-an lah, Hmm. dengan beberapa pemain senior. Nah, di situ kan banyak orang yang skeptis. Apakah bisa? Kok masih banyak pemain senior tidak dipanggil? Eh, Kok tim muda ini apa namanya diberi beban bermain sebagai pemain senior, timnas senior? Nah, ternyata awal-awal memang masih terseok-seok, ups and down. Tapi lama-lama kita lihat bahwa sekarang di timnas senior itu average umurnya 23 tahun. Hmm. Dalam arti timnas ini masih bisa 5, 6, 7 tahun ke depan aktif. Yang U23 average 20 tahun. Ini juga masih bisa masuk ke timnas senior sebagian besar Hmm. dari pemain. Ini kan investasi di jangka panjang yang jarang sekali kita lihat dengan pelatih timnas sebelumnya. Yang sebelumnya kan hanya melihat jangka pendek, trofi-trofi AFF. 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih malah, saya sudah bilang, harusnya level kita ini Asia, bukan Hmm. AFF. Saya diserang, katanya, wah AFF aja nggak lolos, kok bisa ngomong Asia? Nah, akhirnya kita loloskan lewat kualifikasi. Saya bilang, ini sepak bola bukan matematika. Singapura itu 4 kali menang AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Dan Hmm. kita akhirnya ikut Piala Asia lewat kualifikasi, perform di Piala Asia, dan ya kalah lawan tim raksasa yang eh, langganan di Piala Dunia lah. Itu Hmm. wajar, tapi kita memberi perlawanan yang signifikan. Ini juga sebuah tren, sebuah progres. Jadi jangan cuma hanya dilihat dari menang kalah, karena satu pemain kita muda, kedua kualitas pemain kita, dan ini orang sering lupa. Kualitas pemain kita ini tier 2 3 di Eropa dan Liga 1. Jadi jangan merasa dikit-dikit kita bisa ikut Piala Dunia, bisa juara Asia dan lain-lain. Ini butuh proses yang lama. Karena kalau kita lihat timnas, ya ambil contoh Korea dan Jepang lah, timnas senior ya. Mereka itu semua hampir semua mayoritas main di Liga Eropa sebagai Hmm. pemain inti lah. Ya Minimano, si Mitoma di Brighton, pemain inti, Tomiyasu di Arsenal, Minamino di Monaco. I mean banyak sekali pemain Jepang dan Korea yang benar-benar bermain di klub besar di Eropa. Nah kita, Ivar Jenner di youth-nya FC Utrecht, Hmm. uh, Hubner di youth-nya Wolves.
yang di loan ke Cerezo, Rafael Struijk cadangan di FC Den Haag, Marcelino di Divisi 2 Deinze cadangan juga. Tapi pemain-pemain ini bisa diramu oleh Sintayong menjadi sebuah kolektivitas yang bermain sesuai dengan kapasitasnya. Hmm. Dan tidak banyak pelatih bisa melakukan itu so far. Maka dari itu saya lihat banyak hal yang positif, di mana saya bilang progresnya ini belum selesai. Jadi kalau seandainya kita akan asumsi kita datangkan Jose Mourinho, apakah berhasil? Ya belum tentu. Hmm. Karena dimulai dari nol lagi, mending kita dengan Sintayong kita tanamkan filosofi, seandainya pada suatu hari Sintayong hilang, filosofi ini tetap bisa dijalankan. Dan Hmm. untuk menanamkan sebuah filosofi itu butuh waktu. Nah, ini harus dijelaskan ke netizen, ke penonton bahwa biasanya mereka nggak sabaran. Oh, mana trofi ini, trofi itu. Nah, itu yang saya selalu tentang. Hmm. Artinya teknik dasar itu, fondasi itu yang lebih penting dibandingkan trofi ya coach ya, karena proses ini yang harus kita lalui untuk bisa Iya, membuat tim kuat ya. ya. Kalau prosesnya benar, tidak mungkin kita selalu kalah. Hmm. Contoh Man City. Man City bisa 5 kali juara Inggris di 6 tahun terakhir karena sebuah proses. Karena Investasi ya coach. pondasinya sudah oke. Investasi, pemain keluar pergi, tapi sistemnya berjalan. Hmm. Banyak sekali klub-klub besar yang memang sudah mengandalkan filosofi ini kan, kebetulan saya kasih contoh filosofi bagus, pemain bagus, pelatih bagus. Nah, sekarang kan kualitas pemain kita biasa-biasa aja, ya kan? Hmm. Tapi kalau kita lihat di U23 ini, performanya itu kan meningkat. Dari sisi permainan meningkat. Jangan hanya lihat dari sisi skor, karena sekali lagi skor itu hanya produk akhir. Nah, Hmm. yang saya nikmati dengan timnas ini, ya progresnya, cara bermainnya. Saya nggak nonton Liga 1. Dan dulu saya nggak nonton timnas. Alasannya apa? Karena saya nggak enjoy buat saya. Hmm. Waktu zamannya Luis Milla saya masih nonton. Masih oke lah. Dari zaman Hmm. Sintayong saya sering nonton. Karena untuk saya sepak bola itu sebuah entertainment. Kalau nggak enjoy hanya menang kalah, mending kita lihat live score aja, nggak usah nonton pertandingan. Buat apa buang 2 jam? Nonton Netflix 2 jam, habis itu lihat live score. Oh, kita menang atau tidak. Ya kan? Hmm. Karena Hmm. sepak bola itu olahraga yang terlalu indah untuk hanya dinikmati dari sisi skor. Begitu banyak faktor yang bisa kita nikmati dalam 90 menit. Di situ ya untuk saya pribadi itu enjoyable. Hmm. Dan secara passing, secara fisik juga ini paling terlihat ya coach ya, kemajuan di eranya Sintayong ini. Sepakat Ya, coach? dari segala segi kelihatan. Bukan Hmm. hanya teknik dasar passing, kontrol, dribbling, shooting, tapi juga fisik. Fisik itu bukan hanya endurance dan lain-lain ya, tapi bagaimana kita bisa membagi eh, energi kita selama 90 menit. Di mana menit Hmm. pertama dengan menit 90 kita masih fit. Ini masalah timing. Kapan kita harus lari, kapan kita harus zona defense, kapan kita harus counter, berapa orang yang kita harus counter, dari sisi mana kita harus counter. Pada saat kita counter, pemain tengahnya jarak berapa jauh. Hal-hal kayak gini itu kelihatan gampang. Saya sebagai mantan pelatih, saya tahu itu susah banget. Butuh Hmm. waktu lama. Dan kalau kita invest di waktu, belum tentu berhasil juga. Apakah pemain bisa menangkap game plan kita? Belum tentu. Ya kan, maka dari itu Hmm. terjadilah perombakan dari awal dia masuk sampai sekarang, pergantian pemain kayak ya ada beberapa pemain lah yang dulu main di timnas sudah digeser, sekarang era diaspora masuk, ditambah pemain Liga 1. Pemain Liga 1 pelan-pelan sudah bisa mendekati levelnya pemain diaspora. Eh, bahwa pemain diaspora masih mendominasi, but that's okay. Ya kan, karena sekali lagi ini proses. Tapi Hmm. kalau lihat progresnya pemain kayak Witan, kayak Rizky Ridho, itu kan luar biasa. Jadi Hmm. di pemain Liga 1 pun ada progres. Asnawi, Yakob Sayuri, ini pemain-pemain yang apa namanya bisa keep up dengan pemain diaspora. Dan semoga Hmm. kedepannya lebih banyak lagi. Hmm. Salah satu kritikan kepada Sintayong adalah banyak menaturalisasi pemain coach dan juga sedikit mengambil dari Liga 1. Apakah ini juga salah satu masukan yang
harus kita berikan ke Sintayong atau ada kritikan lain coach untuk pelatih timnas kita? eh saya rasa naturalisasi itu kan dari pemain luar ya. Ini Hmm, kita bicara pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Jadi kalau ada pemain kita yang bagus, yang memiliki darah Indonesia, kenapa tidak? Ya hmm, kan? Jadi untuk saya kritikan itu nggak ada dasarnya. Nah, justru kemarin saya kan siaran di Hotman Paris ya. hmm, Itu ada list 13 pemain yang baru kita naturalisasi. Dan pemain timnas itu yang dari seleksinya ya, itu kan ada sekitar 40-50 pemain. Nah, dari 13, empatnya sekarang bermain di U23. Kalau kita bicara 4, artinya 19 pemain itu kan pemain Liga 1. hmm, Dari 4 main dari starting line up, 7 dari pemain non diaspora. hmm. Jadi kalau dibilang banyak, jumlahnya banyak apa? Sekarang kalau kalau Anda lah punya sepupu yang kebetulan lahir di luar negeri, hebatnya Hmm, kayak Messi, masa nggak kita ambil? hmm, Ya kan, sesimpel itu. hmm. Selama dia mau berjuang untuk Indonesia, merah putih, ya kenapa enggak? Toh mereka itu bukan warga luar yang syaratnya harus 5 tahun tinggal di Indonesia. Mereka punya darah Indonesia kok. Hmm. Dari paling lama generasi ketiga lah. Ya kan? Jadi dan saya setuju dengan PSSI selama ada di luar pemain yang bagus, yang bisa memperkuat, yang bisa memberikan nilai tambah, itu kita ambil. Oke. Kecuali PSSI hanya ambil pemain-pemain hanya dengan status label pemain luar. Levelnya nggak lebih bagus pemain Liga 1. Nah, itu boleh dikritik. Oke, Coach Justin ini sudah 16 besar Piala Asia dicapai, lalu 8 besar untuk Piala Asia U23 juga sudah tercapai. Target apa Coach yang harus diberikan kepada Sintayong ke depan? Mengingat ini juga ada kualifikasi Piala Dunia, lalu juga ada AFF di akhir tahun. Ya kalau Target namanya apa yang pantas? ya kalau kalau namanya target juga harus realistis ya. Sekarang kan Hmm, Pak Erik itu realistis sekali. Beliau mengatakan untuk saya target cukup lolos grup. Tapi Sintayong bilang ya kita bisa masuk 4 besar. Di mana 3 besarnya lolos ke Olimpiade, satu harus ikut bukan kualifikasi playoff kan. hmm, Eh, dan terbukti dia sudah lolos 4 besar ke 8 besar. Apakah ntar malam menang atau tidak kan kita belum tahu ya kan. hmm, Nah kalau di Piala Asia ya kalau mau target tertinggi di Asia itu kan juara. Tapi apakah realistis? Saya rasa pada saat ini belum. Seperti saya yang tadi hmm. udah katakan lawan-lawan kita itu mainnya di Eropa semua. Tapi ini kan investasi jangka panjang. Jadi sejauh mungkin, let's say kita masuk perempat final, semifinal Piala Asia itu udah prestasi banget. Dan kalau dibilang apakah kita bisa lolos juara ikut Piala Dunia, nggak realistis sampai Hmm. sekarang. Pada saat ini, 2030 lebih realistis. Tapi kalau tidak realistis itu kan di atas kertas. Kalau kita dapat sedikit keberuntungan, drawingnya bagus, drawing nggak ketemu tim-tim susah, ya bisa-bisa aja. Karena tahun depan kan bukan 5 tapi 8, 8 plus 1 kalau nggak salah. Jadi ya peluangnya lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Cuman kalau saya bilang sekarang ya tim ini masih terlalu muda. Oke, Coach Justin ini menjelang pertandingan melawan Korea Selatan pada dini hari nanti. Bagaimana Coach Ya, Justin melihat pertandingan ini? Apakah ini menjadi salah satu kesempatan? Coach Justin yakin kita bisa ke Olimpiade Paris 2024, 2024 atau gimana Coach? ya kalau kita udah begini jauh masuk ke ibarat kan kita hanya butuh 2 kemenangan. Nah, sekali lagi ini kita nggak bicara senior. Kalau ini senior ntar malam ketemu Korea senior ya, saya akan bilang ya peluang menang cuma 5%, 10%. Kalau senior. Tapi kalau U23 saya berani bilang ini 50-50. Kita sama peluangnya. Korea itu juga pantau kita loh. Kok bisa Indonesia menang lawan Australia, kalahnya lawan Qatar seperti apa, menang lawan yang Yordania seperti itu. Dan gue yakin mereka kaget.
mereka akan kaget dengan permainan kita. Jadi kalau mereka meremehkan kita, ya bisa aja mereka kalah. Tapi kalau kita dengan intensi, dengan mindset yang sama kayak ketemu Yordania, masuk untuk menang, dari detik awal bermain untuk menang, dengan sedikit kesalahan individual, dengan efektivitas yang cukup tinggi, we can win this game. Kenapa enggak? Cerita ini kan sama pada saat kita sebelum ketemu Australia. Kan ceritanya sama, kok bisa menang? Bisa nggak menang lawan Israel? Oh, Australia tiap kali ikut Piala Dunia loh. Kita nggak pernah menang lawan Australia, buktinya bisa. Bisa nggak menang lawan Jordania? Jordania itu finalis Piala Asia loh. Kita nggak pernah menang lawan tim Timur Tengah. Nah buktinya dibantai Jordania, bukan menang jadi bantai itu Jordan. Ya kenapa nggak bisa? Nah kan intinya adalah ya kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Dan Kita ini mindset bisa pemain itu main. jadi kunci ya coach. Itu nomor sepak bola itu main game, Hmm. bukan nendang bola. Nendang bola itu hanya kepanjangan dari main, Hmm. hanya instrumen, skill, talent. Tapi semua itu berawal dari sini. Kalau ini yang semua they fight untuk menang, secara otomatis tidak langsung mereka akan fight untuk menang. Bukan untuk seri, bukan untuk perpanjang waktu, bukan untuk penalti. No, you have to win this game dalam 90 menit. Mindset itu harus dibentuk. Jadi progres sampai Yordania itu harus ditarik ke atas lagi. Coach, ini pertanyaan terakhir. Perbincangan terakhir kita sebelum kemarin lawan Yordania ada 2 catatan, yaitu efektivitas bermain dan juga di sisi kanan pertahanan kita yang masih lemah. Dan juga kemarin kita lihat serangan dari Yordania banyak di babak pertama itu di sisi kanan pertahanan, Coach. Ada evaluasi lagi untuk pertandingan Yordania kemarin yang harus ditingkatkan tim kepelatihan menjelang lawan Korea Selatan di malam? Ya, susah. Gini, pelatih itu bukan tukang sulap. Mereka tidak bisa membuat pemain dari jelek jadi hebat. Sekali lagi, Rio Fahmi, Fajar, ataupun Ferrari tidak bermain jelek. Hanya mereka agak kurang dari sisi defense. Fajar serangannya bagus. 2 kali kasih passing, crossing yang akurat. Tapi serangannya dia agak telat, kalah speed, dan lain-lain. Nah ini harus diperbaiki. Ini yang bisa dilakukan oleh tim pelatih, menganalisa pertandingan. Di sini loh, positioningmu salah, kamu harus begini. Itu loh Ferrari, kamu harus begini, begini, begini. Itu terjadi dalam sepak bola. Dalam sepak bola itu kan yang sedikit bikin kesalahan dia nggak akan menang, ya kan? Nah, tim pelatih hanya bisa menunjukkan, menjelaskan ke pemain bahwa ini harus dihindari. Hal-hal seperti ini harus diimprove lagi. Yang harus melakukan ya pemain. Ya nanti kita lihat apakah ada improvement dari sisi kanan. Karena sekali lagi, sisi kanan bukan mereka tidak berkontribusi, cuman dari sisi defense mereka agak kurang. Gitu. Tapi dari sistem permainan sudah cukup yakin Nggak bisa ada berubah, cukup yakin. Artinya bisa ke Olimpiade ya Coach dengan permainan kayak bisa. kemarin. Kalau Witan itu match pertama, kedua nggak bagus. Betul. 3 match dia memberikan etos kerja luar biasa. Tapi 2 match pertama, akurasi passingnya buruk sekali. Berkali-kali di counter. Match ketiga, akurasi passingnya bagus. Sekali sentuh semua dia dapat. Nah kalau dia bisa mempertahankan ini, ya kita punya peluang besar. Oke, Coach Justin, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dengan kami. Kita doakan yang terbaik untuk timnas dan juga semoga kita bisa mendapat tiket Olimpiade. Terima kasih Coach Justin. Amin. Makasih sama-sama. Demikian sedang viral kali ini, saya Glenn Joshua, salam SCTV.